What's up guys, balik lagi sama Dos Fitness. Dan di video ini gue bakal kasih tunjuk tips-tips dan cara-cara gimana caranya kalian bisa bikin otot dengan waktu yang cepat dan maksimal. Nah, jadi gue pengen kasih tau dulu bahwa mayoritas dari kita ini pasti pengen banget untuk bikin otot dengan cara yang cepat dong. Udah pasti banget nih, pasti. Karena kita ini semua serba instan kan. Generasi instan lah bisa dibilang. Karena gue juga pengen banget untuk membuat otot dengan waktu yang cepat. Gak mau semuanya itu lambat-lambat, karena ini udah era digital, era teknologi, pasti semuanya itu maunya yang cepat. Nah, tapi kenyataannya gimana sih? Nah, kenyataannya bikin otot itu adalah proses yang cukup lama, yang makan waktu, dan itu merupakan proses yang cukup painful ya. Proses yang cukup tiring gitu ya, cukup mencapaikan, melelahkan, dan juga sangat menantang. Nah, tapi kenyataannya bikin otot itu merupakan proses yang sulit, yang lama, dan menantang. Jadi ya kenyataannya seperti itulah. Nah, sebelum kita mulai bagaimana caranya bikin otot dengan waktu yang paling singkat, yang paling maksimal, gue kasih tahu dulu bahwa di sini banyak faktor yang mempengaruhi cara kita untuk membuat otot. Nah, jadi di sini ada 3 klasifikasi dari lifters gitu ya, pada generalnya gitu ya. Yang pertama itu adalah beginner. Jadi, nah biasanya beginner itu adalah merupakan orang-orang yang baru banget mulai, yang baru latihan di bawah 2 tahun lah, bisa dibilang di bawah 2 tahun. Jadi kalian kalau misalnya baru 1 tahun itu mungkin masih beginner gitu ya. Dan buat beginner ini caranya tuh bener-bener gampang banget, dan pasti progresnya jauh lebih cepat dibandingkan 2 kelas lainnya. Contohnya pada saat gue dulu beginner, gue mau latihan asal-asal aja, gue makan asal-asal aja tuh pasti badan gue jadi-jadi aja gitu, bisa bikin otot. Pasti bakal ada perubahan dengan waktu yang singkat. Nah, tapi untuk 2 kelas lainnya gimana sih? Nah, jadi kelas yang kedua itu adalah intermediate lifters, dimana di sini kalian udah ngangkat 2 sampai 4 tahun. Nah, jadi kalau kalian udah ngangkat 2 sampai 4 tahun ya bisa dibilang intermediate lifters, dimana di sini mereka juga knowledge-nya itu udah cukup ada, dan udah prakteknya itu juga udah cukup banget, udah cukup ada. Dan progresnya itu bakal jauh lebih lambat dibandingkan orang-orang yang beginner, karena orang beginner itu ada yang namanya itu newbie gains. Jadi di sini pasti mereka bakal jauh lebih cepat dibandingkan orang-orang yang intermediate. Tapi orang yang intermediate ini juga bakal bikin progres juga lumayan cepat dibandingkan 1 kelas lainnya. Nah, yang terakhir itu adalah advanced lifters. Nah, jadi advanced lifters ini adalah merupakan orang-orang yang udah latihan dari 4 tahun ke atas lah, udah 5 tahun ke atas. Misalnya contohnya kayak gue sendiri gitu ya, gue udah latihan cukup lama dan udah bisa dibilang advanced lifters lah. Dan progresnya itu bener-bener sulit banget untuk dilihat. Kayak udah latihan 1 tahun aja tuh progresnya kelihatannya itu cuma dikit banget itu 1 tahun progresnya. Jadi orang-orang yang advanced lifter pasti akan seperti itu. Nah, jadi cara-cara yang bakal gue jelasin nanti ini merupakan cara-cara yang kalian bisa praktekin, entah itu di beginner, intermediate, atau advance. Dan kalau memang kalian beginner, pasti cara ini pasti bakal buat kalian progresnya itu bakal jauh lebih kenceng dibandingkan kalian latihan asal-asal kayak gue dulunya. Nah, jangan lupa juga komen di bawah ini, coba gue pengen tahu kalian ini merupakan bagian yang mana, beginner, intermediate, atau advance. Komen di bawah ini. Nah, jadi ada 5 poin yang gue bakal sampein di video ini. Nah, yang pertama itu jadi gue tekanin banget yang namanya itu adalah warming up. Apa sih itu warming up? Jadi warming up itu adalah pemanasan. Nah, jadi pada setiap kali lu latihan, lu mau mulai latihan, lu harus namanya itu pemanasan dulu. Pemanasannya seperti apa sih? Jadi pemanasannya itu banyak banget. Contohnya misalnya kayak, kalau gue pribadi, gue itu seneng banget namanya cardio untuk pemanasan. Kenapa cardio itu bagus? Cardio itu benar-benar meningkatkan heart rate lu. Jadi heart rate yang lebih tinggi itu bakal lebih siap dibandingkan orang dengan heart rate yang lebih rendah. Jadi pada saat lu udah panas gitu ya badan lu, heart rate lu tinggi, lu bakal jauh lebih siap buat ngangkat, lu bakal lebih semangat karena udah terkondisi untuk olahraga gitu badan lu. Tapi kalau misalnya lu tiba-tiba main datang ke gym aja terus tiba-tiba lu langsung ngangkat, itu pasti bakal jauh performanya dibandingkan orang yang udah melakukan warming up terlebih dahulu. Selain itu, selain dari cardio, yang gue saranin itu juga adalah dynamic stretching. Nah, dynamic stretching itu juga penting banget. Kenapa penting? Karena dynamic stretching ini sangat membantu lu untuk mengurangi resiko cedera. Jadi dynamic stretching itu tujuannya apa sih? Jadi dynamic stretching itu tujuannya untuk memanaskan sendi-sendi lu, mempersiapkan sendi-sendi lu biar bisa gerak dengan leluasa gitu. Nah, jadi contohnya kayak mobil aja gitu. Mobil aja perlu panasin dulu kan. Nah, ini basically kayak gitu lah. Jadi lu dynamic stretching buat, misalnya kayak lu main bench, lu stretching dulu rotator cuff lu di bagian sini biar nggak cedera antarnya. Nah, lu bisa juga kalau main kaki tuh. Nah, main kaki gue paling banyak dynamic stretchingnya, warming up-nya itu gue paling banyak main kaki, karena kaki itu merupakan otot yang paling besar gitu di badan kita. Oleh karena itu kita juga harus warming up-nya lebih banyak karena resiko cederanya juga lebih gede dibandingkan latihan-latihan lainnya. Nah, selain dari dynamic stretching dan cardio, gue juga sering namanya lakuin foam roll. Nah, foam roll ini basically juga tujuannya mirip-mirip sama dynamic stretching, biar otot lu itu jauh lebih loose, biar jauh lebih nggak tegang gitu ya, dan bisa bergerak dengan leluasa. Nah, jadi warming up ini penting banget untuk lakuin biar lu nggak cedera, karena kalau lu cedera ya, karena kalau lu cedera, progres lu bakal terhambat dan
ya gains lu ya juga bakal terhambat. Jadi lu waktunya tadinya maunya cepat jadi lama banget gitu kan. Dan recovery dari cedera itu makan waktu yang lama banget, dan lu progres lu juga pasti bakal langsung down banget. Bakal mundur gitu ya, bukan nge-stuck tapi mundur gitu, lebih parah lagi. Oleh karena itu, jangan lupa untuk warming up. Yang kedua adalah ngelakuin namanya progressive overload. Nah, apa sih progressive overload? Nah, jadi progressive overload itu bisa dilakukan dengan cara meningkatkan volume latihan kalian. Nah, dan progressive overload ini kalian harus lakuin di latihan-latihan yang tertentu. Oleh karena itu, di sini gue saranin banget untuk nggak ganti-ganti program latihan terlalu sering. Jadi lu stick sama satu program latihan, lu mantepin dulu itu program latihan, lu progressive overloadin dulu sampai at least ya 2-3 bulan, baru lu mau ganti, ya itu terserah lu gitu. Sebenarnya paling gampang caranya untuk progressive overload ini adalah lu ngikutin program-program yang udah banyak di luar sana, udah ada. Dan mereka biasa udah nyiapin programnya itu udah komplit banget, dari RPE berapa, dari reps berapa, set berapa, dan beban berapa, itu semuanya udah lengkap banget. Lu bisa ngikutin dari situ aja, itu pasti lu udah bakal progressive overload. Nah, jadi gimana cara naikin volume? Naikin volume itu gampang banget. Volume itu terdiri dari set, reps, dan beban. Jadi lu bisa naikin antara 3 hal ini gitu ya. Dan tapi di sini disarankan dari jurnal juga bahwa sebelum lu naikin beban dan naikin set, ada baiknya lu untuk naikin reps dulu di beban yang sama. Jadi pada saat lu udah naik repsnya di beban yang sama, lu baru bisa naikin bebannya tersebut. Contohnya misalnya latihan bench press gitu ya. Jadi lu kalau misalnya lu lagi mau progressive overload di bench press, ya lu latihannya tiap minggu bench press gitu, ada bench press ya. Jangan sampai misalnya minggu ini bench press, terus minggu depan lu ganti incline press, terus misalnya minggu depannya lagi lu ganti decline press. Nah, itu progressive overloadnya bakal jauh lebih susah karena gerakan lu itu berubah-ubah terus. Dan progressive overload itu merupakan kondisi di mana lu bisa memperform gerakan tersebut, satu gerakan spesifik, satu gerakan tertentu dengan baik gitu ya. Jadi lu nggak bisa ganti-ganti terus latihannya. Sebenarnya ada juga yang bilang bahwa lu harus confuse the muscle gitu kan, lu harus ganti-ganti latihan terus. Ini juga sebenarnya bisa, sebenarnya bakal progress juga, otot lu bakal gede juga. Cuman ya hasilnya tuh nggak bakal maksimal gitu pada saat lu progressive overload dengan latihan yang tertentu, latihan spesifik gitu ya. Nah, jadi sebenarnya basically dari progressive overload ini yang pengen gue sampaikan itu adalah bahwa volume is king. Jadi segala sesuatunya dalam bodybuilding tuh yang penting itu adalah volume dari latihan tersebut. Ingat, volume itu adalah dari rep, set, dan beban. Jadi lu perlu perhatiin volume dari latihan lu. Tapi bukan artinya juga bahwa lu setiap minggu harus ningkatin volume terus, setiap minggu harus ningkatin volume terus, itu juga jangan. Karena ntar lu bakal nyampe namanya overtraining. Dan itu bener-bener overtraining bakal bikin progres lu tuh juga bakal jadi down banget, bakal mundur banget progres lu. Nah, jadi kita masuk ke poin ketiga. Poin ketiga ini merupakan lanjutan dari poin kedua, di mana di sini lu harus latihan dengan cukup volume. Semakin banyak volume yang lo lakuin, itu pasti growth itu juga bakal semakin banyak. Nah, tapi lu nggak bisa langsung loncat ke volume yang drastis gitu, yang langsung banyak. Misalnya lu hari ini cuman ngelakuin 10 set untuk chest, terus tiba-tiba lu minggu depan lu langsung ngelakuin 20 set, terus minggu depan lagi 30 set. Nah, itu nggak mungkin banget. Itu bakal nyampe namanya overtraining. Oleh karena itu lu perlu planning volume lu itu juga secara smart gitu. Jadi lu nggak bisa nentuin volume itu sembarangan. Lu nggak bisa kayak mikirnya nambah volume terus, ntar growth-nya bakal naik terus. Nah, hal itu sebenarnya benar, tapi ya lu nggak bisa ngelakuin hal tersebut dalam jangka pendek. Lu pasti pada akhirnya eventually lu harus nambahin volume terus, dan lu harus grow terus dong. Tapi lu nggak bisa ngelakuin hal tersebut dalam jangka pendek dengan hanya waktu 2 minggu, 1 bulan, nah kayak gitu nggak bisa. Nah, basically secara overall, secara general itu 10-20 set per otot itu udah cukup banget, dan otot kecil itu pasti butuhnya lebih dikit dibandingkan otot gede. Nah, jadi lu ntar bisa mulai dari 10 set per minggu dulu, ntar lu baru naik pelan-pelan. Gue saranin sih lu ngikutin program yang udah ada aja. Banyak banget program di luar sana, di internet, tinggal lu ketik aja itu langsung keluar programnya. Lu ikutin aja programnya itu, karena program itu sebenarnya tujuannya tuh untuk mengatur fatigue lu dan mengatur volume lu aja sih, biar lu bisa tetap progressive overload dengan nggak overtraining. Nah, keep in mind juga ada yang namanya itu maximum recoverable volume, dimana di sini lu latihan dengan volume yang maksimal tapi lu nggak overtraining. Nah, ini merupakan hal yang penting banget, dimana lu di sini lu harus bisa pintar-pintar fatigue management juga, dan lu harus bisa tahu kemampuan diri lu sampai segimana gitu. Ada orang yang MRV-nya itu di sekitar 18 set, dan ada orang juga yang MRV-nya itu di 22 set. Nah, ini setiap orang tuh berbeda-beda tergantung dari keadaan dirinya, kondisi dirinya. Lu nggak bisa main copy workout orang dan lu praktekin ke diri lu sendiri. Yang ada ntar lu malah overtraining atau undertraining. Nah, kayak gitu. Jadi program-program di luar sana yang bisa dibilang juga dengan periodization, dimana di sini lu naikin volume per minggu-minggunya sampai ntar nyampe peak, after ntar lu bakal turun lagi, lu bakal ngulangi dari awal. Itu bisa banget untuk lu contoh. Banyak banget di sini yang udah nyediain program-program kayak gitu, lu bisa banget untuk contoh. Dan gue juga pribadi, gue juga pernah contoh. Tapi untuk sekarang ini gue menggunakan program sendiri. Jadi yang penting lu tahu batas lu aja sampai mana gitu. Terus yang keempat itu adalah teknik gerakan. Lu harus ngelatih namanya teknik gerakan. Lu harus latih lagi, lu harus perfectin teknik gerakan lu. Lu bisa mungkin
lu latih terus teknik gerakan lu, walaupun lu udah latihan 2 tahun, 3 tahun, gue yakin banget masih ada kekurangan pasti di teknik gerakan lu. Karena gue sendiri pun juga udah latihan 4 tahun, 5 tahun pun juga gue masih ngerasa ada yang kurang gitu di teknik gerakan gue. Jadi penting banget namanya latihan teknik gerakan. Gimana sih caranya latih teknik gerakan? Lu bisa banget dengan cara lu hire coach, atau misalnya lu hire PT di gym, atau misalnya lu ajak temen lu nge-gym, lu minta dia bantuin untuk koreksi form lu. Nah, ini lingkungan-lingkungan yang positif ini tuh sangat membantu juga untuk lu bisa grow muscle lu dengan maksimal, karena mereka ini sangat-sangat membantu. Contohnya misalnya teman-teman gue ada yang komunitas gitu ya, satu komunitas itu mereka saling koreksi form satu sama lain. Jadi ini sangat-sangat membantu banget, dimana lu di sini bisa terus improve, terus get better di teknik gerakan lu biar lu nggak cedera juga. Kenapa gue minta lu untuk perfectin teknik gerakan lu? Karena dengan teknik gerakan yang benar, resiko cedera bakal lebih rendah, dan pada saat resiko cedera lebih rendah, muscle activation itu bakal jauh lebih gede, dan lu bisa bener-bener nargetin otot mana yang terkena. Misalnya contohnya pas bench press, lu bisa bener-bener nargetin chest lu yang kontraksi dibandingkan otot-otot lainnya. Dan ini merupakan salah satu mengapa penting banget untuk ngelatih namanya teknik gerakan. Lu nggak bisa kayak latihan tiba-tiba datang ke gym terus lu pasang beban seberat mungkin terus tiba-tiba lu dorong aja. Itu pasti bakal ada progresnya juga tetap, tapi lu nggak bakal bisa maksimal gitu progresnya. Lu bisa tetap ada progres, tapi ya progres lu nggak maksimal. Jadi untuk progresnya maksimal, lu tetap harus ngelakuin semuanya itu dengan teknik gerakan yang benar. Nah, untuk yang kelima itu adalah train hard. Nah, ini gue coach dari Greg Doucet. Ini merupakan salah satu YouTuber yang cukup oke lah menurut gue. Train harder than last time. You train hard. How hard? Harder than yesterday. Harder than last time. Train harder than last time. Try training harder. Train harder than last time with the proper exercises, with the proper intensity, and just do that. Nah, bukan artinya train harder last time itu artinya lu setiap kali latihan lu harus sampai failure terus, sampai lu bener-bener angkat tangannya nggak bisa gitu ya. Gue pernah latihan tuh yang parah banget sampai gue mau sikat gigi aja tuh nggak bisa gitu, mau kram-kram gitu tangan gue. Nah, jadi lu perlu juga namanya train harder, dan lu harus belajar juga yang namanya tuh RPE. Karena RPE ini bener-bener ngebantu banget, apalagi lu kalau misalnya lu ngikutin program-program latihan dari orang-orang luar yang lu beli atau misalnya lu download di internet, itu pasti ada yang namanya RPE. Nah, RPE itu apa sih? Jadi RPE ini merupakan salah satu tolak ukur gitu ya, dimana angkanya itu adalah, nilainya itu adalah scale-nya dari 1 sampai 10. Pada saat di RPE 10 itu artinya lu udah nggak bisa ngangkat lagi, lu udah sampai failure, sampai satu lagi aja tuh nggak bisa gitu. Dan RPE 9 itu merupakan kondisi dimana lu masih bisa 1 reps lagi, lu ada sisa 1 reps lagi di badan lu, baru lu failure gitu. Jadi misalnya lu di reps ke 10, lu failure gitu ya, berarti dari reps ke 9 itu adalah RPE 9. Nah, basically gitu aja. Nggak perlu ribet-ribet, gue masukin di sini deh. Gue masukin di sini, ini ada penjelasan tentang RPE, lu bisa baca-baca sendiri juga. Dan kenapa gue minta kalian untuk train harder? Karena di sini banyak banget orang-orang di gym yang gue lihat yang kayak latihannya tuh ya gitu-gitu aja, letoy-letoy aja, kayak udah main udah capek banget nih, udah main 10 reps. Padahal masih bisa 10 reps lagi, tapi kayak udahan gitu. Nah, ini merupakan salah satu tujuan gue untuk nge-boost mental kalian, biar kalian tuh latihan tuh nggak kayak pusi gitu. Jadi latihan tuh semangat gitu dong, hajar terus gitu. Tapi ya jangan sampai overtraining juga gitu, tetap aja harus train smart gitu kan, nggak bisa cuma train hard doang. Nah, tapi kalau kalian bingung gitu tentang RPE, kalian bisa banget praktikin namanya train to failure. Dan gue lumayan sering juga ngelakuin train to failure, tapi keep in mind juga bahwa train to failure ini nggak bisa kalian lakuin di setiap latihan kalian. Misalnya contohnya kayak di latihan-latihan yang awal-awal, compound movement, misalnya kayak main push day gitu ya, lu pasti latihan awalnya kalau misalnya bench press gitu, lu jangan train to failure di bench press, karena pada saat lu train to failure di bench press, latihan-latihan berikut lu yang isolation dan compound lainnya itu bakal nyiksa banget, dan lu nggak bisa perform dengan maksimal. Oleh karena itu, lu juga perlu planning juga dengan smart, kapan lu harus train sampai fail, kapan lu harus RP 9, kapan lu harus RP 8. Nah, cara paling gampangnya itu dengan ikutin program yang udah ada. Nah, oke, jadi 5 itu aja tips gua di video ini. Buat kalian yang masih bingung mau latihan kayak gimana, gue bisa bikinin workout plan buat kalian. Kalian bisa join online coaching gue, itu ada di sini. Kalian bisa langsung email aja ke sini, ntar gue bakal bales, dan gue bakal bikinin personalized buat kalian. Jadi bukan cuma copy paste dari internet, tapi gue bakal bikinin dari scratch untuk kalian semuanya yang join di program coaching gue. Oke, jadi itu aja videonya hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and also stay dedicated for life. Again.